Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aryoga. Dan saya Muhammad Fakih Hatami. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu Night Bias Classifier pada pengklasifikasian hasil pertempuran di seri novel Game of Thrones. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama adalah overview, bagian kedua adalah analisis data, bagian ketiga adalah pre-processing, dan bagian keempat adalah pemodelan dan evaluasi model. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, overview. Saya akan sedikit menjelaskan apa yang kami lakukan. Kami membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC dengan dataset yang dipakai adalah pertempuran yang terjadi pada seri Game of Thrones berdasarkan novelnya. Dalam pemodelan ini, terdapat 3 variabel prediktor atau variabel output yang berjenis kategorikal, yaitu yang pertama, total pasukan penyerang, kemudian total pasukan bertahan, dan jenis pertempuran, serta satu variabel respons atau variabel outputnya yang berjenis kategorikal, yaitu hasil pertempuran penyerang. Kami menggunakan Naive Bayes Classifier atau NBC untuk melakukan pemodelan ini. NBC sendiri merupakan salah satu metode dalam supervised learning. NBC digunakan untuk melakukan pengklasifikasian terhadap variabel independen dengan mengikuti pendekatan peluang probabilistik. Metode NBC hanya membutuhkan training set yang kecil. Selanjutnya dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset battles.csv yang berisi informasi terkait pertempuran yang terjadi pada seri Game of Thrones. Dataset battles.csv ini dapat diunduh di Kaggle. Selanjutnya dataset. Dataset battles.csv tadi terdiri dari 38 observasi dari 25 variabel yang berkaitan dengan pertempuran pada seri Game of Thrones. Untuk mengambil dataset tersebut, kita bisa menjalankan baris seperti ini. Nah, baris ini akan mengimpor dataset battles.csv tadi dan mengassign nilai-nilainya ke variabel battles dengan sebagai data frame. Nah, berikut ini merupakan isi variabel battles.csv tadi. Dalam pemodelan klasifikasi yang kami lakukan, hanya dibutuhkan 5 variabel dari dataset battles.csv, jadi tidak semuanya dipakai. Variabel tersebut yaitu battle number yang berisi pertempuran, nomor pertempuran. Variabel ini digunakan sebagai indeks. Yang kedua ada attacker size sebagai prediktor, selanjutnya defender size, prediktor juga, battle type, dan yang terakhir ada attacker outcome yang digunakan sebagai variabel response atau input outputnya. Nah, oleh karena itu, hanya akan diambil 5 variabel yang tadi, dengan menjalankan baris seperti ini. Nah, baris ini akan mengassign nilai kolom variabel battle number, attacker size, defender size, battle type, dan attacker outcome tadi ke variabel battle clean. Ya, untuk bagian kedua, analisis data tidak akan kami tampilkan pada video ini karena akan memakan banyak waktu. Tetapi dari analisis data ini dapat diketahui bahwa terdapat data yang nilainya kosong dan juga terdapat data yang jenis nilainya selain faktor seperti integer atau char. Data-data ini harus diperbaiki agar bisa dimasukkan ke dalam model. Perbaikan data ini akan dilakukan di bagian pre-processing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah preprocessing. Preprocessing ini digunakan untuk menyiapkan dataset agar bisa dimodelkan. Langkah pertama, mengisi nilai yang kosong. Nah, nilai kosong dapat mempengaruhi proses pembelajaran model. Oleh karena itu, nilai kosong tersebut harus diisi dengan nilai yang relevan. Dalam kasus kami, terdapat 4 variabel yang memiliki data dengan nilai yang kosong. Dua di antaranya adalah data variabel attacker size dan defender size yang jenis nilainya itu continuous. Dan dua lainnya adalah data variabel battle type dan attacker outcome yang berjenis kategorikal. Nah, pertama kita mulai mengisi nilai kosong variabel pada jenis nilai continuous.
Pertama, kita lihat dulu ada berapa banyak data berjenis continuous yang kosong menggunakan fungsi mismap yang ada pada package Amelia. Nah, berikut merupakan fungsi mismap tersebut. Fungsi mismap ini kita jalankan, kemudian akan menampilkan missingness map seperti ini. Nah, dari info ini kita bisa melihat missingnya sejumlah 17%. Jadi ada data yang kosong sebanyak 17%. Nah, oleh karena itu perlu kita lakukan pengisian pada data kosong tersebut. Pada pengisian variabel continuous ini akan kami gunakan teknik imputations untuk mengisi nilai-nilai yang kosong. Teknik imputation sendiri merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengisi nilai kosong dengan nilai yang relevan. Imputations akan diaplikasikan dengan menggunakan fungsi mice pada package mice. Nah, untuk menjalankan fungsi mice tadi, kita lakukan fungsi seperti ini. Kita jalankan baris seperti ini. Nah, pada pemanggilan fungsi mice ini, parameter pertama adalah variabel yang akan diisi nilai kosongnya. Dalam kasus ini kan attacker size dan defender size. Kemudian parameter kedua adalah metode yang digunakan untuk melakukan imputation tadi. Kami menggunakan metode random forest. Selanjutnya, fungsi complete ini akan mengambil data yang sudah diisi nilainya menggunakan teknik imputations. Nah, data ini akan di-assign ke variabel miceComplete. Selanjutnya, isi data yang sudah lengkap tadi ke dalam variabel clean. Variabel battle clean. Seperti ini. Nah, dengan menjalankan baris seperti ini, data variabel attacker size dan defender size telah terisi dengan lengkap. Untuk mengecek apakah sudah terisi atau masih ada yang kosong, kita menjalankan lagi fungsi mismap seperti ini. Nah, setelah dijalankan, muncul lagi missingness map-nya, tetapi dengan missing 0%. Itu berarti tidak ada lagi data yang kosong. Selanjutnya, mengisi nilai kosong variabel kategorikal. Pertama, seperti tadi kita lihat dulu ada berapa banyak jenis kategorikal yang kosong dengan menjalankan fungsi describe. Nah, pemanggilan fungsi ini telah dilakukan pada bagian sebelumnya dan didapatkan bahwa terdapat satu nilai yang kosong dari masing-masing variabel. Untuk lebih jelas, kita lihat saja dengan menjalankan fungsi view. Nah, baris kode tadi akan menampilkan tabel seperti ini. Di sini bisa kita lihat pada baris 38 ini, pada kolom 4 dan 5, nilainya masih kosong. Nah, maka dari itu kita perlu mengisi nilai-nilai yang kosong ini. Data yang kosong ini nantinya akan kita isi dengan nilai kategori NA. Pengisian nilai kosong ini dapat dilakukan dengan menjalankan baris seperti ini. Nah, setelah itu, kita lihat kembali data variabel battle screen untuk mengecek apakah masih ada nilai yang kosong. Kita jalankan lagi baris ini, kemudian akan muncul bahwa datanya sudah lengkap semuanya. Selanjutnya, konversi jenis nilai. Yang pertama, konversi jenis nilai continuous menjadi jenis vektor, faktor, atau kategorikal. Pada pemodelan ini akan digunakan fungsi naive Bayes dari package E1071 untuk membuat model naive Bayes classifier-nya. Karena fungsi naive Bayes hanya menerima parameter dengan jenis nilai faktor, jadi variabel attacker size dan defender size yang bernilai continuous akan dikonversi dulu menjadi faktor. Nah, untuk mengkonversi variabel attacker size, kita menjalankan baris seperti ini. Nah, fungsi cut sendiri akan mengkonversikan variabel attacker size yang asalnya continuous menjadi faktor. Pada variabel attacker size ini akan dibuat dua nilai kategori, yaitu kecil yang mempunyai range dari 0 sampai 3000 dan besar yang mempunyai nilai dari 3001 sampai 100.000.
Untuk melihat apakah nilai variabel tadi sudah dikonversi menjadi faktor, dapat dilihat struktur variabel attacker size dengan menjalankan baris seperti ini. Nah, baris ini akan menampilkan faktor dengan levelnya seperti ini, kecil, besar. Nah, setelah dilihat, sudah dikonversi ya menjadi variabel berjenis faktor. Selanjutnya, defender size. Untuk mengkonversi variabel defender size, kita jalankan baris berikut. Fungsi cut sama seperti tadi akan mengkonversikan variabel defender size yang asalnya berjenis continuous menjadi faktor. Pada variabel defender size akan dibuat dua nilai juga seperti tadi, kecil dan besar, dengan kecil itu mempunyai range dari 0 sampai 5000 dan besar dari range 5001 sampai 20000. Untuk melihat apakah sudah dikonversi atau belum, kita jalankan lagi baris STR seperti ini. Nah, dari baris ini akan muncul seperti ini, yang tandanya sudah dikonversi menjadi dua jenis variabel berjenis faktor. Selanjutnya, preprocessing konversi nilai jenis char menjadi jenis faktor. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi naive Bayes ini hanya menerima nilai faktor. Oleh karena itu, variabel battle type dan attacker outcome yang jenis char itu harus dikonversi menjadi nilai faktor. Untuk konversi nilai variabel battle type dan attacker outcome yang nilainya berjenis char menjadi faktor, dapat dijalankan baris seperti ini. Kemudian kita periksa apakah variabel battle type dan attacker outcome-nya sudah berjenis faktor dengan baris seperti ini. Sama seperti yang tadi ya. Nah, baris ini akan menampilkan dua tampilan ini. Dapat dilihat bahwa variabel battle type dan attacker outcome ini sudah dikonversi menjadi variabel berjenis nilai faktor. Ya, selanjutnya bagian keempat, yaitu pemodelan dan evaluasi model. Pertama, akan dilakukan pembagian data. Dataset yang dimiliki akan dibagi menjadi training set dan test set dengan rasio pembagian sebesar 75% untuk training set dan 25% untuk test set. Untuk membagi dataset menjadi training dan test set, jalankan baris berikut ini. Fungsi create data partition akan membagi dataset menjadi training set sebesar 75% dan test set sebesar 25%. Selanjutnya, yaitu pemodelan naive Bayes classifier. Pertama, masukkan data training ke dalam model naive Bayes classifier dengan menjalankan fungsi berikut. Setelah dijalankan baris tersebut, akan didapatkan deskripsi model yang dibangun dari training set yang kita punya. Seperti ini deskripsinya. Dari deskripsi ini dapat dilihat nilai conditional probabilities pada masing-masing nilai variabel. Seperti sini. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap model. Untuk mengevaluasi model, test set akan dimasukkan ke dalam model yang telah dibangun menggunakan training set dengan menjalankan baris berikut. Baris tersebut akan menampilkan semua nilai probabilitas hasil pertempuran, baik itu menang, kalah, dan tidak diketahui. Test set seperti berikut. Untuk melihat hasil klasifikasi test set yang lebih sederhana, jalankan baris berikut. Baris yang tadi akan menampilkan seperti ini. Detail ini menunjukkan hasil klasifikasi test set. Kolom pertama menunjukkan hasil klasifikasi data test set baris pertama. Kolom kedua menunjukkan hasil klasifikasi data test set baris kedua, yaitu win atau menang. Dan seterusnya sampai data test set 9. Selanjutnya, untuk melihat detail yang lebih rinci,
Lihat confusion matrix dari hasil prediksi tersebut dengan menjalankan baris berikut. Baris tersebut akan menampilkan detail confusion matrix serta statistik seperti akurasi dan lain-lain. Dari detail ini dapat dilihat bahwa terdapat satu kesalahan yang dibuat oleh model ini, di mana seharusnya satu data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori menang, namun model justru mengklasifikasikannya ke dalam kategori kalah. Dapat dilihat juga akurasi dari model ini adalah sebesar 0,8889. Selain itu terdapat detail seperti sensitivity dan specificity. Untuk related work-nya, sayangnya kami tidak menemukan pemodelan naik Bayes classifier dengan menggunakan dataset yang kami punya, yang kami gunakan. Oleh karena itu, kami tidak bisa membandingkannya dengan studi-studi yang lain. Berikut referensi yang kami gunakan. Berikut referensi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.